Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Amalina, mahasiswi Sastra Indonesia Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya telah mengikuti kegiatan KKN tematik dengan tema percepatan imunisasi dalam rangka mendukung program Kejar dan Bian Bulan Imunisasi Anak Nasional tahun 2022. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama antara Universitas Diponegoro dan UNICEF. Adapun tujuan dari kegiatan KKN tematik ini yaitu mobilisasi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendukung Kejar dan Bian melalui pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa KKN tematik. Peserta KKN tematik ini disebar ke 35 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah. Saya sendiri ditempatkan di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas. Meski begitu, saya juga mengikuti pelaksanaan BIAN 2022 di beberapa desa lain yang ada di Kecamatan Banyumas bersama Puskesmas Banyumas. And so, ini adalah perjalanan KKN-ku di Desa Pekunden, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Desa Pekunden merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Desa Pekunden terdiri dari 14 rukun tetangga dan memiliki jumlah penduduk sebesar 2.587 jiwa. Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa terdapat beberapa permasalahan di Desa Pekunden yang berkaitan dengan imunisasi. Di antaranya yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengimunisasikan anaknya secara lengkap dan tepat waktu karena pengaruh hoax. Hal ini juga berkaitan dengan kurangnya edukasi ke masyarakat mengenai pentingnya imunisasi dan dampak apabila tidak diimunisasi secara lengkap. Kemudian yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait vaksin-vaksin yang diberikan dalam pelaksanaan imunisasi. Jadi banyak masyarakat yang sebenarnya tidak mengetahui vaksin-vaksin yang diberikan pada usia-usia tertentu dalam pelaksanaan imunisasi. Mereka hanya mematuhi peraturan pemerintah yang mengharuskan untuk imunisasi. Kemudian permasalahan lain yang ditemukan yaitu kurangnya edukasi ke anak-anak mengenai manfaat imunisasi supaya anak berani diimunisasi. Hal ini juga nantinya akan mempercepat capaian imunisasi, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan. Di samping permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Pekunden juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan dari berbagai aspek. Sebagian besar penduduk Desa Pekunden beragama Islam. Meskipun begitu, Desa Pekunden juga memiliki gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen. Desa Pekunden memiliki 2 bangunan masjid dan beberapa musola yang tersebar di setiap rukun tetangga. Kantor Desa Pekunden sendiri berada di wilayah RT 2 RW 3. Di Desa Pekunden terdapat 1 pendidikan anak usia dini atau PAUD, 1 taman kanak-kanak atau TK, 1 sekolah dasar, dan 1 taman pembelajaran Al-Quran yang berada satu lokasi dengan masjid. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa ini adalah petani. Pekunden juga memiliki industri makanan berbasis rumah tangga dengan beberapa produksi makanan rumah tangga yang terkenal diantaranya Nopia, Mino atau mininya Nopia, peyek, dan mendoan.
Nopia dan mino dari pekunden menjadi salah satu makanan yang diproduksi dan didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan di Desa Pekunden sendiri saat ini sudah terdapat Kampung Nopia Mino yang kemarin baru saja ditinjau oleh Sekretariat Jenderal MPR RI, Bapak Ma'ruf Cahyono. Desa Pekunden sendiri juga memiliki satu buah pasar yang bernama Pasar Grumung Karangturi yang beroperasi setiap pagi mulai jam 5:30 hingga sekitar pukul 9 atau pukul 10 setiap harinya. Tetapi pasar ini lebih ramai lagi jika di hari Minggu. Pasar ini terdapat penjual-penjual mulai dari penjual perkakas, penjual sayur mayur, penjual makanan, dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai desa wisata, Desa Pekunden juga memiliki pusat kesenian karawitan yang berada di Umah Gamelan. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan, diawali dengan kegiatan survei ke lapangan di Desa Pekunden dan koordinasi dengan pihak Puskesmas Banyumas, pihak Bidan Desa, serta dengan Dinas Kesehatan dan jajarannya. Setelah ditemukan beberapa permasalahan yang ada di Desa Pekunden, saya mulai menyusun program kerja yang cocok untuk Desa Pekunden dan mulai mencari materi dan riset terkait materi-materi tersebut. Untuk selanjutnya saya membuat luaran program. Luaran program di sini saya membuat leaflet tentang KIPI, kemudian stiker hoax imunisasi, dan juga komik mini mengenai berani diimunisasi. Program kerja yang pertama kali saya laksanakan yaitu pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hoax tentang imunisasi secara door to door. Kegiatan ini saya awali dengan menjelaskan mengenai apa itu hoax atau kabar bohong dan kabar bohong apa saja yang selama ini merajalela mengenai imunisasi. Kemudian saya juga menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri kabar bohong atau hoax tersebut, dan saya tutup dengan penjelasan mengenai bagaimana kita dapat mengecek kebenaran suatu berita atau kabar sehingga tidak dapat terperangkap dalam kabar hoax atau kabar bohong. Kemudian untuk program kerja selanjutnya yaitu saya melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terkait KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, kepada orang tua khususnya ibu yang memiliki baduta ataupun balita yang akan diimunisasi sehingga mereka tidak khawatir ataupun ragu ketika mengimunisasikan anaknya. Kegiatan ini saya laksanakan di PKD Pekunden dan juga di beberapa posyandu yang ada di Desa Pekunden. Selanjutnya, program kerja yang terakhir yaitu mengenalkan gerakan berani diimunisasi kepada siswa SD Negeri Pekunden dalam rangka mendukung pelaksanaan BIAS Bulan Imunisasi Anak Sekolah tahun 2022. Kegiatan ini saya awali dengan menjelaskan mengenai pentingnya imunisasi dan manfaat imunisasi, serta dampak apabila tidak diimunisasi, baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan. Selanjutnya, saya membagikan komik mini yang berjudul Berani Diimunisasi dan mengajak teman-teman SD untuk membacakannya di depan kelas. Kemudian kegiatan ini saya tutup dengan berjoget bersama jingle imunisasi untuk meningkatkan antusias siswa-siswi SD Negeri Pekunden.
ucapkan kepada Mbak Fitri Angelina, KKN dari Universitas Diponegoro yang telah KKN di Desa Pekunden. Dia telah mengikuti saya dalam kegiatan sosialisasi KIPI tentang BIAN. Sosialisasinya di setiap posyandu, di posyandu balita. Sebelum kegiatan BIAN dimulai, kita sosialisasi dulu dengan Mbak Fitri di setiap posyandu balita. Dan sebelum itu juga kegiatan BIAN dimulai, Mbak Fitri door to door ke masyarakat atau keluarga yang mempunyai balita. Itu sampel ya, sampel nggak semua balita dikunjungi, sampel ada beberapa balita yang dikunjungi sama Mbak Fitria tentang hoax, tentang imunisasi. Setelah itu Mbak Fitria mengikuti kegiatan BIAN di Balai Desa Pekunden dengan saya. Dan Mbak Fitria juga tidak hanya ikut BIAN dan sosialisasi di posyandu, dia juga mengikuti posyandu lansia juga di Desa Pekunden. Setelah itu Mbak Fitria, karena kegiatan masih ada di desa itu ada SD, sebelum kegiatan BIAS di SD, Mbak Fitria juga masuk ke SD untuk memberikan sosialisasi juga kepada anak-anak SD agar tidak takut untuk dilakukan imunisasi BIAS yang insya Allah setiap tahun dilaksanakan atau program pemerintah. Begitu, terima kasih. Imunisasi